Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Hoiri dengan 3 NIM digit terakhir 009. Saya berasal dari kelas A, angkatan 2024. Di sini saya akan membahas materi tentang assembly. Pertama-tama, apakah itu assembly? Jadi pengertian dari assembly sendiri itu yaitu adalah menggabungkan beberapa part atau komponen menjadi satu produk yang utuh. Saya akan kasih contoh, semisal saat kita ingin membuat sepeda motor, tentu ada beberapa komponen dan juga part yang harus kita satukan terlebih dahulu agar menjadi satu kesatuan, yaitu sepeda motor tersebut. Nah, itu adalah konsep dari assembly, kurang lebih seperti itu. Lalu, assembly itu biasa digunakan untuk menyusun mesin, perangkat, ataupun struktur yang bersifat kompleks. Bisa juga untuk menguji gerakan, motion, dan interaksi antar part. Oke. Di sini ada beberapa fitur penting dalam assembly. Yang pertama itu adalah mat yang berfungsi untuk mengatur posisi dan hubungan antar part. Yang kedua ada sub assembly, yaitu assembly kecil di dalam assembly besar. Lalu yang ketiga ada explode view, yaitu menampilkan komponen dalam kondisi terurai untuk ilustrasi. Lalu ada motion study, yaitu untuk simulasi pergerakan part dalam sebuah assembly. Oke, kita next. Nah, di sini kita masuk ke manfaat penggunaan assembly. Jadi, assembly itu punya beberapa keunggulan ataupun beberapa manfaat. Yang pertama adalah visualisasi desain produk secara lengkap sebelum produksi. Yang kedua, mendeteksi tabrakan atau interferensi antar part atau komponen. Lalu bisa menghemat waktu desain dan mempercepat revisi. Nah, produk assembly sendiri di mana-mana bisa kita temui di kehidupan sekitar kita, seperti sepeda motor, mobil, lalu seperti laptop sekalipun itu menggunakan konsep dari assembly. Oke, setelah ini langsung saja. Di sini saya akan membuat tutorial atau cara bagaimana membuka file assembly di SolidWorks. Nah, di sini terdapat dua cara. Yang pertama, kita akan membuka file assembly secara langsung tanpa ada file sebelumnya yang terbuka. Lalu yang kedua itu kita akan membuka file assembly dengan part yang sudah ada sebelumnya. Oke, langsung saja kita contohkan. Nah, untuk yang pertama, kita akan klik yang new ini, lalu klik yang assembly, klik OK. Nah, untuk yang pertama ini dia masih kosongan, jadi belum ada part atau komponennya. Ini step yang pertama. Lalu kita akan menginsert, kita akan klik yang ini. Ini fungsinya kita akan menginsert dari si komponen-komponen assembly-nya. Ini misalkan saja ya, saya langsung menginsert. Nah, seperti ini untuk cara yang pertama. Lalu untuk cara yang kedua, di sini pertama-tama kita akan buka file, lalu new, lalu klik yang part. Kita klik OK. Nah, di cara kedua ini, pertama-tama saya akan membuat bagian partnya. Di sini saya akan pilih top plan. Oke, seperti ini. Di sini saya akan buat persegi. Lalu ini saya kasih ukuran bebas karena hanya untuk permisalan. Nah, di sini di bagian ini yang seperti gambar kertas ini, kita klik bagian sini lalu klik yang bagian paling bawah yaitu make assembly from part. Nah, otomatis nanti dia akan terbuka menjadi sebuah file assembly. Ini kita beri nama asal dulu saja. Dia otomatis akan membuka sebagai file assembly. Ini kita klik. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah dua cara bagaimana membuka file assembly. Yang pertama itu membuka file assembly dari kosongan. Yang kedua kita membukanya dari sebuah part. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mat dan apa saja jenis-jenis dari mat tersebut dan bagaimana cara penggunaannya. Oke. Nah, di sini saya langsung saja menginsert dua komponen.
Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan langsung fokus kepada bagian math. Kita klik yang bagian math. Nah, di sini kita lihat ada beberapa jenis math. Yang pertama ada math standar, yang kedua ada math advance, yang ketiga ada math mekanik. Nah, setelah itu di sini ada analisis. Ini bukan termasuk jenis math ya, dia fungsinya untuk menganalisis. Namun untuk kali ini kita akan fokus kepada math yang standar dulu. Di sini ada math selection. Oh ya, jadi fungsi math itu apa sih? Jadi kurang lebih fungsi dari math itu adalah untuk menghubungkan dua komponen yang tidak saling berhubungan itu. Bisa menghubungkan dua komponen atau lebih gitu fungsi dari math itu. Tapi untuk penerapannya sendiri dia hanya bisa per dua komponen menerapkannya. Semisal di sini saya akan coba ini dengan bagian ini. Nah, jadi kurang lebih fungsi math ini adalah untuk menghubungkan gitu dua part atau dua komponen. Atau tidak, komponen itu bisa kita istilahkan sebagai relation atau sebuah hubungan. Jadi kurang lebih fungsinya adalah untuk saling menghubungkan gitu. Nah, di sini ada beberapa tipe dari math. Yang pertama ada coincident, yaitu yang berfungsi untuk membuat dua permukaan garis, titik, garis ataupun titik itu menjadi berada di posisi yang sama. Yang kedua ada paralel, dia membuat dua permukaan garis atau titik menjadi sejajar satu sama lain. Mereka nggak harus saling menempel, tapi hanya arahnya itu jadi sejajar. Lalu yang ketiga ada perpendikular, yaitu membuat dua permukaan menjadi garis tegak lurus satu sama lain dengan sudut sebesar 90 derajat. Ini bisa kita lihat ini tegak lurus ya, namun di sini ada sudutnya sebesar 90 derajat. Lalu di sini ada tangent. Nah, tangent itu membuat sebuah permukaan tuh menyentuh ini bisa kita lihat ini, jadi misalkan ini ada sebuah lingkaran, dia si lingkarannya itu menyentuh si garis ini gitu. Lalu di sini ada konsentrik. Konsentrik itu membuat dua buah lingkaran atau silinder mempunyai pusat yang sama gitu. Ini kan bisa kita lihat titik pusatnya di simbol ini sama gitu. Lalu ada matlock. Nah, lock di sini adalah untuk mengunci dari dua buah komponen. Ketika salah satu komponen sudah di lock, dia tidak bisa keduanya tidak bisa bergerak satu sama lain lagi. Lalu di sini ada distance, dia untuk memberikan jarak atau mengatur jarak antar objek. Lalu di sini ada angle, dia untuk memberikan sudut antar objek. Nah, di sini juga ada math selection, dia untuk menampilkan bagian mana saja yang kita matchkan. Bisa kita lihat yang ini misalkan dengan yang ini. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi si math selection ini kita untuk mengselect bagian mana saja yang ingin, bagian mana dari antara kedua komponen yang ingin kita hubungkan, seperti itu. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan lagi tentang apa itu fixed komponen. Nah, di sini saya bisa ini langsung saja kita buka file baru saja ya. Assembly. Oke. Nah, saat pertama kali kita membuka file assembly, kan dia belum ada ya komponennya. Misal saya di sini akan memasukkan atau menginsert komponen yang dari part tadi. Ini kita insert. Nah, saat kita insert, dia otomatis bakal jadi komponen yang fix atau yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Karena komponen yang saat pertama kali kita masuk ke dalam file ke assembly lalu kita insert, itu akan menjadi komponen yang jadi acuan. Makanya dia jadi fix istilahnya, tidak bisa diubah-ubah atau digeser-geser. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita di sini akan mencoba insert komponen yang lain. Ini untuk pemisalan saja. Nah, sedangkan komponen yang lain di luar komponen yang saat pertama kali kita insert, itu dia bisa digerak-gerakan seperti ini. Nah, begitupun komponen yang ini. Beda dengan komponen yang pertama kali kita insert, dia tidak akan bisa digerak-gerakan. Kita juga bisa melihat di bagian sini, untuk komponen yang pertama ini, yang pertama kali kita insert, dia akan berstatus F atau fix, artinya dia tidak bisa diapa-apakan gitu. Sedangkan yang lainnya itu adalah strip, yang artinya dia belum dia masih bebas gitu, dia masih belum fix lah istilahnya, dia masih bisa digerakkan kemana-mana gitu, dia masih belum terikat apapun, jadi dia masih bebas untuk digerakkan kemana-mana gitu. Nah, bisa nggak fix ini diganti gitu? Bisa,
Jadi misalkan saya akan yang bagian sini, saya akan coba untuk memfix di komponennya ya. Sebentar. Nah, kita klik yang ini. Otomatis dia si fixnya itu dia akan pindah ke yang sini. Nah, yang bagian sini sudah tidak bisa digerakkan kan? Sedangkan yang bagian lainnya, oh, mohon maaf penjelasannya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini untuk bagian yang jika kita mau memfixkan lagi, kita bisa komponen lain yang belum fix, kita bisa klik yang ini. Nah, dia otomatis akan jadi fix seperti ini. Kita bisa lihat ini karena tadi yang belah sini pun sudah saya fixkan, jadi tiga-tiganya menjadi fix. Oke. Match confident. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara penggunaan match confident, paralel dan juga perpendikular. Oke, langsung saja kita akan buka assembly. Nah, di sini saya akan langsung menginsert file komponennya. Di sini saya langsung menginsert semuanya, jadi tidak satu-satu. Oke, yang pertama saya akan memberi contoh tentang math dari consider. Jadi fungsi dari consider itu buat menyatukan sudut dengan sudut gitu. Bisa kita lihat di sini logonya. Jadi dia menyatukan, saya kasih contoh langsung, sudut ini saya akan menyatukan dengan sudut ini. Nah, dia otomatis akan menyatu dan juga menempel. Kurang lebih bahasanya untuk menempelkan antar sudut gitu ya. Oke. Ini bisa kita langsung oke. Nah, saat kita oke, dia gerakannya akan menjadi lebih terbatas. Bisa kita lihat gerakannya menjadi lebih terbatas karena sudah tadi kita consider dengan sudut yang sini. Jadi dia bakal tetap terus nempel dengan sudut yang ada di sini. Lalu bagaimana cara menjadikan gerakannya lebih terbatas lagi? Kita bisa langsung ke math lagi. Nah, di sini saya akan membuat, kan ini bisa kita ke atas ke bawah ini ya. Saya akan membuat, jadi dia tuh udah nggak bisa ke atas ke bawah lagi. Di sini saya akan klik permukaan yang atas ini dengan permukaan atas yang kuning ini. Lalu saya juga akan consider kembali. Nah, ini juga salah satu fungsi dari consider. Jadi dia istilahnya menempelkan atau mengunci lah. Jadi kan tadi saya sudah mengunci supaya si bagian permukaan ini dengan permukaan yang kuning ini menyatu. Jadi dia tidak bisa ke atas ke bawah lagi. Nah, di sini gerakannya sudah lebih terbatas tapi masih bisa bergerak-gerak. Saya akan membuat menjadi gerakannya mati atau dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di sini saya akan mengconsider kembali sudut yang sini dengan sudut yang sini, lalu saya akan checklist. Nah, saat ini gerakannya dia sudah benar-benar mati atau sudah tidak bisa bergerak lagi. Di sini saya akan langsung oke saja. Nah, di sini untuk kedua saya akan menjelaskan penggunaan dari math perpendikular dan juga paralel. Pertama-tama sebelum masuk ke situ saya akan memberi for information tentang move komponen. Biasanya kan ketika kita menggerakkan kursor itu yang terjadi hanya kita bisa menggerakkan komponen ke atas ke bawah atau samping kanan kiri. Namun kita bisa saat kita klik move komponen ini, lalu kita klik yang rotate komponen, kita bisa merotasi si komponen tersebut semau kita berapa derajatnya, itu bisa dirotasi seperti ini. Ini kita kasih contoh, kita langsung oke. Lalu di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari math perpendikular. Jadi perpendikular itu dia tuh nanti akan menjadikannya tegak lurus, tapi tegak lurusnya itu nggak tegak lurus gimana ya? Sebentar. Tegak lurusnya tuh 90 derajat. Seperti ini. Sebentar. Kan saya akan coba yang bagian sini ya. Saya akan klik yang ini dengan yang ini. Mohon diperhatikan baik-baik. Nah, ini ketika idealnya saat posisinya itu kan seperti ini, tapi ketika kita pakai perpendikular, nah bisa kita lihat jadi ini sama-sama tegak lurus, cuman tegak lurusnya yang ini istilahnya 90 derajatnya gitu, seperti yang ada di simbolnya ini. Jadi dia tegak lurus namun
ini tegak lurus, namun yang ini tuh 90 derajatnya dari tegak lurus yang ini gitu. Oke. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh tentang math dari paralel. Di sini saya akan klik di bagian atas permukaan ini dengan atas permukaan ini, lalu saya akan paralelkan. Nah, bisa dilihat, jadi paralel tuh kan ini logonya tuh logo sama dengan ya, jadi paralel tuh kurang lebih tuh sejajar. Jadi tadi saya membuat dengan paralel ini, membuat si bagian permukaan atas ini dengan permukaan yang komponen kuning ini menjadi sejajar gitu kan. Bisa kita lihat, nah jadi sejajar kan, yang tadinya miring gitu. Lalu saya juga akan memasukkan si komponen ini ke dalam lubang ini gitu. Kita masuk lagi aja ke math, lalu kita konsiden sama seperti tadi. Kita ke math, lalu kita konsiden sudut dengan sudutnya. Oh sebentar, ini kurang pas berarti. Nah, ini bisa kita langsung klik saja. Nah, sebentar. Ini jadi setelah kita konsiden si sudut ini dengan sudut ini tuh menyatu. Lalu seperti ini masih bisa digerak-gerakkan kan ya. Ini kita masih bisa menggerakkan ke kanan kiri. Di sini saya akan membuat gerakannya menjadi mati atau tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, di sini saya akan menggunakan konsiden kembali. Saya klik sudut ini dengan sudut yang ini. Sebentar. Nah, kita klik. Sekarang gerakannya menjadi mati karena dia sudah, istilahnya ini tuh sudah full define. Kita bisa lihat di bagian belah sini. Nah, di sini ada keterangan F atau fix. Ini artinya dia, karena ini komponen pertama, dia sudah fix, tidak bisa diubah-ubahkan. Lalu yang rectangle ini atau yang komponen ini, yang rectangle warna hijau ini, dia itu sudah tidak ada tanda strip seperti ini, artinya dia sudah full define. Sama juga dengan komponen yang triangle yang warna biru ini, yang biru muda ini, dia sudah full define. Sedangkan si komponen square ini yang warna biru tua ini, dia masih belum full define karena dia masih bisa bergerak-gerak gitu. Oke. Lalu kita akan masuk lagi ke contoh kedua, penggunaan match, konsentrik dan juga tangent. Kita membuka file baru. Di sini saya akan buka file baru. Nah, lalu di sini saya akan langsung menginsert saja komponen-komponennya. Nah, di sini kan sebenarnya kita butuh tuh seminimal-minimalnya kan ada 2 bulatan seperti ini ya. 2 komponen seperti ini. Daripada kita menginsertnya lagi gitu, ada cara cepatnya, yaitu kita tinggal tahan yang CTRL, lalu kita klik komponennya. Nah, dia otomatis bakal mengcopy si komponen tersebut. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja di sini saya akan langsung menjelaskan tentang math dari konsentrik terlebih dahulu. Jadi konsentrik itu menjadikan 2 buah lingkaran memiliki titik tengah yang sama. Di sini langsung saja saya akan klik yang sini dengan yang sini. Lalu saya akan klik OK. Nah, dia sudah tidak bisa lagi keluar dari lingkaran ini. Kalau bisa kita lihat dari atas, jadi sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat si lingkaran ini tuh 2, kan ini sebenarnya lingkaran ya, sebelum ditaruh komponen ini memiliki titik tengahnya yang sama gitu. Ini fungsi dari konsentrik. Lalu setelah itu, ini kan masih bisa bergerak ke atas ke bawah. Kita gunakan lagi match coincident seperti yang di sebelumnya. Kita klik sebentar, kita ke match, kita klik yang ini dengan klik yang ini, lalu kita OK. Nah, sekarang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali muter saja. Lalu jika kita ingin membuatnya menjadi gerakan mati atau tidak bisa bergerak sama sekali, kita tinggal masuk lagi ke math
Nah, di sini saya akan menggunakan seperti tadi, yaitu paralel. Di sini saya akan menggunakan matte dari paralel. Saya klik yang ini, misalkan dengan yang ini. Atau bisa juga saya klik yang bagian sini dengan ini. Sebentar. Sebenarnya ini bebas ya, mau bagaimanapun. Nah, ini setelah saya tadi matte, dia sekarang udah menjadi tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu di sini saya akan mencoba lagi di contoh yang ini. Kita langsung saja matte seperti tadi. Kita klik yang sini, lalu kita konsentrik dengan yang ini. Kita oke. Nah, setelah seperti ini, kita matte lagi si permukaan atas ini dengan permukaan atas si lingkaran ini atau si komponen yang bulat ini. Lalu kita tinggal oke lagi. Nah, untuk yang kedua ini kita asumsikan bahwa dia emang dirancang untuk bergerak seperti ini, makanya kita akan biarkan dia tetap seperti ini. Namun dia hanya bisa bergerak memutar saja, sudah tidak bisa ke atas bawah lagi. Oke, lalu kita akan mencoba lagi matte dari tangan. Kita klik yang ini, lalu kita klik bagian yang ini. Oh, mohon maaf sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke match tangan. Kita klik yang ini dengan ini. Kita jadi kliknya yang bagian sini. Sebentar. Bagian sini dengan bagian sini. Kita oke. Nah, bisa dilihat di sini dia masih bisa bergerak lebih luas atau bebas kan. Kita matte lagi si bagian permukaan atas ini dan permukaan atas ini, lalu kita consider. Nah, setelah seperti ini kita bisa lihat bahwa dia memutar tapi dia nempel gitu. Jadi fungsi dari tangen itu, jadi si lingkaran ini supaya nempel sama suatu garis gitu, kurang lebihnya gitu ya, seperti yang ada di seperti ada yang di logonya. Nah, kita bisa lihat ini seperti lingkarannya itu ada magnetnya lah gitu. Sekarang kan ini bisa kita lihat walaupun dia bisa memutar-mutar, tapi istilahnya dia masih menempel dengan si garis yang ini gitu, dengan si permukaan ini kurang lebihnya. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mendelete ataupun dari suatu matte yang telah kita buat. Seringkali saat kita melakukan sebuah penggabungan, kita salah menggunakan matte atau kita ingin mengedit matte-nya, kita bisa melakukan dengan cara seperti berikut. Pertama, kita pilih matte yang ingin kita edit atau kita delete. Ini sudah dilihat, ini sudah terkunci ya, isinya sudah tidak bisa gerak bebas. Saat kita delete si bagian matte-nya, klik yang yes. Lalu saya akan delete lagi bagian si matte-nya. Nah, ini juga akan saya delete lagi. Bisa dilihat ini sudah bisa bergerak. Ya, sudah dihapus matte yang konsiden dari sudut ini atau yang sudutnya ke sudut ini. Sudut ini ke sudut ini sudah terhapus. Nah, ini bisa juga kita delete lagi di bagian sini. Sekarang dia sudah bisa bergerak lebih bebas. Dia sudah terlihat. Bisa juga kita matte-nya, kita berikan ke yang ini, kita edit di bagian ini, kita kanan lagi, yang sebelah pojok kiri, kita klik yang bagian ini, lalu bisa kita ubah matte-nya, misalkan
jadi paralel, jadi perpendikular. Ini bisa kita ubah-ubah jadi log. Cara mengubahnya di situ. Nah, ada cara lain untuk kita mengubahnya, itu bisa lewat cari sini. So, kita klik dulu komponennya. Nah, kita lihat yang bagian sini yang ada pojok belakang ini ada view match. Kita bisa klik, dan kita di sini pun bisa melihat konsiden apa saja yang mat apa saja yang sedang kita gunakan gitu. Kita bisa lihat di bagian di sini gitu. Kita juga bisa langsung mengeditnya di bagian belah sini. Kita bisa langsung mendelete atau mengeditnya seperti tadi di bagian di sini. Oke. Kita coba lagi di sini. Nah, ini bisa kita edit juga seperti yang tadi. Mohon maaf, ini sedang lag. Nah, ini kita bisa mengubah map-nya di sini juga nih, di bagian sini. Oke. Kita akan coba lagi agar lebih jelas. Sebentar. Nah, kita menggunakan consider. Sebentar. Kita masuk ke menu. Lalu kita coba gunakan Selanjutnya saya di sini akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan matte distance dan juga matte angle. Ini langsung saja kita buka assembly. Lalu di sini saya akan langsung menginsert semua komponennya. Nah, bisa dilihat di sini. Pertama-tama kita akan menggunakan assembly matte ini dengan bagian sini. Sebentar, kita akan mematte bagian ini dan ini. Nah, setelah seperti ini kita consider. Oke, lalu kita matte lagi ini dengan bagian ini, kita consider lagi. Nah, setelah seperti ini sudah bisa seperti ini. Kita lihat untuk sudutnya. Oh ya, sebelumnya pastikan satuan di sininya kita ubah dulu ke IPS ya, MMGS. Karena nanti pas pemberian jaraknya cukup berpengaruh. Nah, setelah itu kita akan klik bagian sini. Dengan bagian sini bisa kita lihat untuk sudutnya ini adalah 130 derajat. Langsung ketik 130 derajat. Oke. Setelah seperti ini kita akan menginstal lagi komponennya, yaitu yang wing, yang hijau-hijau ini kita akan menginstal kembali. Nah, setelah seperti ini saya masuk ke matte lagi. Mohon maaf.
Nah, setelah seperti ini, saya akan masuk ke mat lagi, bagian sini dengan bagian sini. Lalu saya akan menggunakan paralel. Setelah itu saya klik OK. Lalu saya akan kembali men-mat bagian sini dengan sini. Saya menggunakan coincident. Lalu OK. Oke, setelah itu di sini saya juga akan men-mat atau menyambungkan yang bagian alas bawah ini dengan alas atau sisi atas ini, permukaan atas. Ini tinggal kita checklist. Nah, dia sudah hanya bisa geser-geser di sebelah sini. Oke. Setelah itu kita lihat untuk jarak dari sini, kita klik yang bagian sini terlebih dahulu. Dengan yang sini kita bisa lihat jaraknya itu adalah sebesar 1 inci. Kita klik yang ini. Nah, makanya kenapa tadi harus diubah ke mmgs, karena nanti kalau masih dalam ke dalam inci, mohon maaf, ke dalam IPS, karena kalau masih mmgs nanti bakal error gitu. Ini kita OK. Nah, setelah seperti ini, di sini saya keluar dulu dari mat, lalu saya akan mengcopy yang bagian sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah seperti ini, saya akan melakukan kembali. Sebentar, kita akan mat kembali bagian ini dengan ini. Saya akan paralelkan. Lalu setelah itu bagian ini dengan ini saya akan consider. Mohon maaf sebelumnya, kita hapus terlebih dahulu saja yang sini, kita delete. Nah, kita coba copy lagi. Sebentar, kita cari posisi yang pas. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke mat lagi, kita akan mat. Nah, seperti ini kita akan menggunakan yang paralel. Setelah itu di sini saya klik yang OK. Lalu di sini saya akan juga men-mat atau menyambungkan bagian sini dengan sini. Oke, setelah seperti ini saya akan menyambungkan yang bagian bawah sini dengan permukaan atas yang ini. Nah, setelah seperti ini bisa kita lihat bahwa jarak dari sini ke sini itu adalah 2 inci. Kita langsung saja klik yang ini, klik yang ini, lalu kita klik yang ini, kita ketik 2. Nah, nanti dia otomatis jadi 2 inci. Oke, sudah seperti ini. Kita copy lagi bagian sininya. Kita keluar dulu dari mat, kita copy bagian sininya. Nah, setelah seperti ini, kita akan menggunakan mat lagi untuk bagian sini. Sebentar. Untuk bagian sini dengan ini. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Lalu yang bagian sini dengan sini kita consider. Tadi juga di consider ya. Nah, setelah seperti ini, bagian ini dengan bagian ini kita kasih sudut yang sama seperti yang sebelah sana, 130 derajat. Oke, setelah seperti ini bisa kita lihat, ini kita keluar dari mat. Ini sudah sesuai dengan, sebentar saya akan ubah dulu pan of view nya. Bisa kita lihat ini sudah sesuai dengan apa yang ada di modul atau yang ada di contoh ya, seperti ini. Dan ini sudah full define semua ya, tidak ada yang masih under define, semua sudah full define, artinya ini sudah benar dan sudah sesuai. Selanjutnya saya di sini akan membahas salah satu mat yang jarang digunakan di SolidWorks, yaitu lock mat. Oke, kita langsung saja kita buka assembly. Di sini kita menggunakan komponen yang sebelumnya saja. Kita tidak akan membuat assembly yang berbeda. Kita hanya ingin hanya ingin memberitahu atau memberikan contoh dari penerapan lock mat. Oke, langsung saja di sini saya akan mengcopy yang
sebentar, saya keluar dulu dari mat, saya akan copy ini. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke mat, kita klik bagian sisi atas ini dengan sisi atas yang belah sini, lalu kita akan klik yang lock. Oke, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini artinya, atau arti dari mat lock itu, jadi dua komponen ini jadi saling mengunci satu sama lain. Jadi ketika kita menggerakkan salah satu komponen saja, komponen yang lainnya pun ikut bergerak gitu. Bisa kita lihat di sini. Nah, lalu di sini coba kita untuk rotate. Saat rotate pun dia bakal sama-sama gitu, karena sifatnya saling mengunci satu sama lain. Jadi yang satu bergerak, yang satu pun ikut bergerak gitu. Oke. Lalu di sini saya juga akan mencoba lagi. Kita buka lagi matnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengklik bagian sini dengan bagian sini. Nah, seperti ini. Lalu saya akan lock. Yang lock ini, klik OK. Nah, setelah seperti ini bisa dilihat bahwa semuanya di sini tuh komponennya menjadi fully defined. Dari yang sebelumnya dia masih under define, karena kita menlocknya atau mengunci si komponen ini dengan komponen yang fix. Ini kan namanya komponen yang fix ya. Nah, karena kita mengunci dengan komponen yang fix, nah ini kan sudah tidak bisa digerakkan sama sekali. Saat ini saya akan berlatih beberapa keterampilan dari assembly, beberapa keterampilan perakitan dari assembly. Oke, langsung saja kita buka assembly. Lalu di sini saya akan menginsert semua komponennya, yaitu ada 6. Oke, pertama-tama di sini saya akan langsung menggunakan mat. Lalu di sini saya akan yang bentuknya seperti apa ya, kurang lebih seperti baut, atau ini kurang, kalau tidak salah namanya adalah pivot. Kita akan langsung konsentrik dengan yang bagian sini. Oke, setelah seperti ini kita akan langsung mat lagi, kita consider. Nah, setelah seperti ini kita akan juga lakukan sama ke yang warna biru ini, yang lebih kecil ukurannya dari ini. Jadi fungsi ini tuh kurang lebih untuk menyatukan gitu ya, kayak sebagai pengunci juga gitu. Dari si lubang ini misalkan disatukan dengan lubang ini gitu, nanti dia akan sebagai penguncinya gitu, kurang lebih. Nah, setelah itu kita akan klik dengan yang ini, kita konsentrik. Oke. Lalu kita ke mat lagi, kita akan menggunakan consider. Nah, setelah seperti ini kita akan ke mat lagi, lalu kita akan klik yang bagian sini, yang diameter yang bulatan ini, si bulatan ini pokoknya dalamnya ya, bagian dalamnya ke sini, ke batang, mohon maaf, si bagian ini ke yang ininya ya. Oke, kita mat terlebih dahulu. Nah, ke si batang atau buat menyambung yang di belah sini gitu ya. Nah, sekarang dia sudah ada di istilahnya titik tengah dari lingkarannya itu sama gitu, karena kita menggunakan yang konsentrik kan ya. Oke, langsung saja kita sebentar. Nah, setelah itu kita akan sambungkan si yang lingkaran yang ungu ini, yang bagian dalam sininya. Oke, mohon maaf, kita mat terlebih dahulu. Nah, dengan yang ini, dengan yang ini. Nah, oke. Setelah seperti ini, nah, setelah seperti ini, sebentar. Kita akan menghubungkan
bagian yang sini, sisi belah sini, si apa namanya, kurang lebih handle, pegangan dari handle ini loh, si batang dari handlenya kita akan mat dengan bagian sini. Nah, lalu kita akan consider, mohon maaf, bukan yang itu ya. Jadi yang ini kita kembali lagi ke mat yang ini, yang warna hijau ini ya, bagian sisi yang ini dengan bagian sisi yang ungu ini. Nah, kita consider. Setelah seperti itu, kita akan menggunakan mat lagi untuk, nah, bagian sini kita akan klik dengan bagian sini. Nah, ini untuk memberikan jarak yaitu sebesar 6,5 mm. Kalaupun diklik 6,5 saja nanti dia otomatis jadi mm. Oleh karena itu untuk satuannya jangan lupa untuk diubah ke mmgs terlebih dahulu gitu, karena kalau nggak memakai mmgs nanti pasti hasilnya salah. Oke, setelah seperti ini kita klik langsung. Nah, oke, sudah seperti ini. Kita akan menghubungkan si handle ini, si lingkaran handle-nya atau pegangan handle-nya dengan si batang handle-nya. Oke. Pertama-tama kita klik dulu yang bagian sini dengan bagian yang sini. Nah, oke, ini kita konsentrik, kita klik. Nah, setelah itu kita klik lagi yang bagian ini nih. Nah, yang bagian ini dengan bagian permukaan atas yang handle ungu ini. Nah, kita consider, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, antara ini dengan ini ada sudut kurang lebih sebesar 140 derajat ya. Sudutnya 140 derajat. Kita ketik di sini 140 derajat, lalu kita OK. Nah, sudah selesai seperti ini. Ini sudah selesai ya. Jadi hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Oke. Di sini saya akan membuat exercise bagian 1. Di sini langsung saja saya akan buka assembly, klik OK. Lalu di sini saya akan menginsert komponennya. Nah, untuk desain assembly bagian exercise bagian 1 ini seperti ini si desain dari assembly-nya. Nah, di sini kita membutuhkan 2 komponen yang ini. Oleh karena itu kita akan mengkopinya menggunakan CTRL saja agar cepat. Oke. Setelah seperti ini, kita akan menggunakan yang move komponen, yang rotate komponen. Nah, saya akan memutarnya agar dia, nah, kurang lebih jadi seperti ini. Setelah itu kita checklist. Nah, di sini saya akan langsung menggunakan mat. Di sini yang pertama-tama saya akan mat dulu bagian ini dengan ini. Nah, di sini saya akan menggunakan yang coincident. Oke. Setelah itu saya akan mat bagian sini dengan sini. Akan saya coincident juga. Oke, langsung checklist saja. Nah, setelah seperti ini, saya akan mat lagi bagian sini dengan bagian yang ini. Oke, saya consider, lalu saya klik OK. Nah, ini sudah selesai seperti ini dan dia juga sudah fully defined. Kita lihat di sini sudah tidak ada yang strip-strip, artinya dia sudah fully defined semua. Dan ini sudah sesuai dengan yang didesain ini. Oke, langsung saya akan lanjut ke exercise bagian kedua. Di sini saya akan langsung saja membuka file assembly yang barunya. Oke, pertama-tama kita akan lihat dulu desain dari exercise yang kedua ini. Nah, seperti ini desainnya. Langsung saja kita buka SolidWorks-nya. Di sini saya langsung menginsert komponen-komponennya.
seperti ini, kita lihat lagi di bagian desainnya. Nah, si bagian C bracket ini dia ada dua komponen, oleh karena itu kita akan mengkopinya, lalu juga dengan triple spatcher-nya, dan juga dengan pin-nya itu ada 4. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mengkopinya. Oke, sudah seperti ini. Saya akan langsung masuk ke dalam mat. Di sini saya akan klik si bagian pin ini dengan yang ada di sini, menggunakan konsentrik. Dia akan otomatis menggunakan konsentrik. Di SolidWorks langsung merekomendasikan itu akan menggunakan apa. Nah, setelah seperti itu, kita mat lagi ini dengan yang ini, kita konsentrik juga. Lalu bagian ini dengan yang ini kita konsentrik. Lalu ini dengan yang ini kita sebentar. Oh, ini sudah konsentrik ya. Bisa dilihat. Nah, kita lalu akan men-mat bagian sebentar. Ini keluar dulu dari matnya. Nah, saya akan men-mat. Kita masuk lagi ke mat lagi. Saya akan mat bagian ini dengan ini. Nah, seperti ini. Saya klik checklist. Lalu saya akan men-mat bagian ini dengan ini. Nah, oke, akan jadi seperti ini menggunakan konsentrik. Oke, setelah seperti ini, kita akan rotasi si komponen yang bracket C ini agar arahnya benar. Ini kita rotate. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu saya akan masuk lagi ke dalam mat. Oke. Lalu di sini saya akan klik bagian ini dengan bagian ini. Lalu saya akan paralelkan. Oke, seperti ini. Lalu saya juga akan klik lagi bagian sini dengan sini. Saya akan paralelkan lagi. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal melakukan langkah yang sama seperti yang tadi. Di sini saya akan men-mat si pin ini, bagian pin ini dengan bagian ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Lalu bagian ini dengan yang ini. Mohon maaf sebelumnya. Saya akan men-mat bagian yang ini dengan ini. Nah, seperti ini. Saya akan konsentrikkan menggunakan konsentrik. Lalu di sini bagian ini saya konsentrikkan kembali dengan yang ini. Nah, seperti ini. Oke. Setelah seperti ini, saya akan klik bagian sini dengan bagian sini, lalu saya akan konsiden. Oke. Lalu bagian sini dengan bagian sini saya akan sebentar. Masuk lagi ke dalam mat. Bagian ini dengan bagian ini saya akan konsiderkan juga. Sebentar. Nah, bagian sini dan bagian sini saya akan konsiderkan. Nah, sudah seperti ini. Lalu bagian ini dengan bagian permukaan si pin ini akan saya konsiderkan juga. Lalu bagian kembali lakukan seperti tadi. Oke. Nah, lalu bagian sisi ini, sisi permukaan atas ini dengan sisi permukaan bawah yang ini kita konsiderkan.
ini dan ini juga bisa kita considerkan. Lalu yang si bagian atas ini dengan permukaan ini dikonsiderkan juga. Lakukan kembali. Nah, setelah selesai jadi seperti ini, kita bisa lihat di sini masih ada beberapa yang underdefined. Namun secara bentuk dan desainnya dia sudah sesuai. Di sini kita akan menggunakan tipe mat yaitu lock. Nah, di sini saya akan klik bagian sini dengan bagian ini, terus saya akan klik yang lock. Oke. Lalu saya lakukan juga yang ini dengan yang ini. Saya akan klik yang lock. Lalu ini dengan ini saya juga akan lockkan. Bagian ini dengan bagian ini saya akan lock. Oh, sebentar. Oh, yang ini yang masih underdefined, yang bagian sini kita bisa lihat. Kita akan bedah satu persatu saja. Ini dengan ini kita lock. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini yang masih underdefined itu yang bagian pin bawah ya. Kita masuk lagi ke dalam mat, di lock. Ini dengan ini pun di lock. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, di sini sudah fully defined. Dan lanjut saya akan masuk ke exercise yang ketiga. Di sini saya akan buka terlebih dahulu desain dari exercise yang ketiga. Oke, seperti ini model desain dari assembly exercise yang ketiga. Langsung saja di sini saya akan membuka file assembly yang baru. Oke. Di sini saya akan menginsertkan semuanya. Kurang satu lagi sebentar. Nah, oke, setelah seperti ini kita lihat lagi ke dalam desainnya. Untuk bagian si cap screw-nya ini dia ada dua komponen. Lalu untuk bagian simur atau head nut-nya juga ada dua komponen. Oleh karena itu kita akan mengkopinya. Nah, di sini langsung saja saya akan masuk ke dalam mat. Lalu saya klik yang bagian ini dengan bagian ini. Oke, sebentar. Saya akan klik bagian sini dengan bagian sini. Saya akan menggunakan yang konsentrik. Nah, seperti ini. Lalu yang bagian ini dengan bagian ini saya akan konsentrikan juga seperti ini. Lalu bagian ini dengan bagian ini akan saya konsentrikan juga. Nah, sudah seperti ini. Lalu bagian ini dengan bagian ini saya juga akan konsentrikan. Nah, sudah seperti ini. Kita bisa mat lagi bagian sini dengan bagian sini. Kita akan menggunakan yang consider. Kalau bisa kita mat lagi bagian sini dengan sini menggunakan consider. Oke, sudah seperti ini. Kita akan mat lagi bagian atas ini, permukaan atas ini dengan permukaan atas yang persegi panjangnya ini. Kita menggunakan consider lagi. Lakukan juga untuk yang sebelah sini. Oke. Nah, sudah seperti ini. Ini masih bisa digerakkan. Kita akan consider bagian sini, bagian bawah permukaan yang ini dengan bagian atas permukaan yang ini. Lalu saya akan considerkan. Nah, sekarang dia sudah tidak bisa bergerak. Lalu di sini kita akan
lihat lagi ke dalam desainnya. Nah, di sini ada ukuran dari si heck nut-nya dari permukaan bawah sini ke heck nut, permukaan heck nut yang atas permukaan heck nut-nya itu adalah 5 mm. Oleh karena itu untuk satuannya jangan lupa untuk diubah ke mmgs terlebih dahulu, karena jika satuannya bukan mmgs maka nanti dia akan salah. Oke, seperti ini. Kita akan coba untuk menggunakan lock ya. Sini dengan sini kita lihat apakah bisa. Nah, kita bisa lihat di sini cup screw yang satunya itu dia sudah tidak ada stripnya ya. Lalu saya langsung lagi ke mat. Bagian sini dengan bagian sini saya akan lock lagi. Oke. Sudah clear ya, hanya tinggal bagian ininya saja yang belum full define. Nah, langsung saja di sini saya akan klik bagian ini. Saya akan klik, pertama-tama saya akan masuk ke matnya dulu. Lalu bagian ini yang diklik dengan bagian ini. Nah, seperti ini. Lalu saya akan konsentrikan, kita checklist. Lalu yang bagian sini kita akan lakukan seperti tadi. Oke, seperti ini. Kita akan klik bagian dalamnya, tapi terlebih dahulu kita klik yang matte-nya dulu. Kita akan matte si bagian dalam ini. Oke. Dengan yang ini menggunakan, sebentar, ini ada yang salah. Bagian dalam sini dengan ini saya akan konsentrikan. Sebentar. Nah, karena dia posisinya ada di atas, sebentar, kita atur dulu agar nanti di atas. Atau bisa juga kita menggunakan seperti ini, mat yang ini, yaitu mat paralel. Namun di sini saya akan menggunakan mat yang konsentrik. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita akan mat lagi bagian permukaan bawah ini dengan permukaan atas si murnya atau si hex nut-nya seperti ini. Lalu kita akan menggunakan yang distance ini. Tadi itu 5 mm. Oke, seperti ini. Lalu kita lakukan juga kepada yang sebelah kanannya. Nah, oke. Setelah seperti ini kan masih under define ya. Sebenarnya kalau emang si komponen ini atau si assembly ini dirancang untuk masih ada bagian yang bisa diputar, maka dibiarkan seperti ini tidak apa-apa. Tapi di sini saya akan mencoba untuk membuatnya menjadi full define ya. Di sini saya akan klik bagian sini, lalu sebagian komponen ini, terus saya akan coba apakah ini bisa. Oh, ini ada kesalahan ya. Jadi ini seharusnya seperti ini gitu. Berarti sampai tadi saja ini sudah cukup. Sebelumnya terima kasih telah menonton dan menyaksikan video yang telah saya buat. Sebelumnya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan juga dalam perkataan dalam saya memberikan tutorial maupun dalam hal lainnya, terutama juga dalam hal pengeditan ataupun ketika ada suara yang mengganggu atau ketika laptopnya agak nge-lag, mohon dimaafkan. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.